Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 27 Agustus. Sebuah TK swasta di distrik Taiping, kota Taichung, dilaporkan oleh orang tua murid bahwa ada guru yang diduga melakukan penganiayaan terhadap balita berusia 4 tahun. Tak hanya tidak mengizinkan ke toilet, guru tersebut dituduh menyeret bocah di tangga hingga cedera. Ketika orang tua meminta rekaman kamera pengawas, bagian penting malah telah hilang dan pihak sekolah menyangkal adanya tindakan yang tidak pantas. Saat ini, Biro Pendidikan Kota Taichung telah turun tangan untuk menyelidiki. Ayah bocah laki-laki merasa sedih saat menyebut anaknya yang baru masuk TK terluka atas dugaan perlakuan tidak semestinya oleh guru. Ia menuding guru menyeret putranya yang berusia 4 tahun hingga cedera hanya karena tidak ikut berbaris. 老师是拉扯他，但是不是在一般的平地上面拉扯他，是在楼梯上面拉扯他。 Ayah bocah laki-laki menjelaskan bahwa putranya baru mulai bersekolah di TK tersebut pada Agustus tahun ini. Namun pada tanggal 15, anaknya yang diduga tidak kembali ke barisan tepat waktu tidak hanya diseret menuruni tangga oleh gurunya, tetapi juga dibentak dengan suara keras dan tidak dihiraukan saat hendak ke toilet sehingga dikhawatirkan akan memengaruhi kesehatan fisik dan mental anak. Ketika meminta rekaman kamera pengawas pada keesokan harinya, pihak TK menggunakan berbagai alasan untuk menunda dan rekaman tanggal 15 hingga 19 juga hilang. Pihak sekolah dicurigai menutupi fakta. 目前整件事情，我们全部交由教育局的部分去做调查。老师有没有拖拉？在我们询问的过程中，老师说他是牵着孩子们下楼梯。 Pada tanggal 19, ibu bocah tersebut dalam Facebook menuliskan bahwa mereka telah membawa surat keterangan cedera dan melaporkan kasus ke polisi. Kasus ini telah dilaporkan sebagai kasus perlindungan anak. Biro Pendidikan Kota Taichung juga telah menerima pengaduan dan segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Biro Penyelidikan Kota Taichung menyatakan berhubung rekaman kamera pengawas yang diberikan terbatas, sehingga akan menyelidiki apakah ada tindakan pengerakan atau pelanggaran dan jika ada akan ditindak sesuai peraturan. Jurnal medis The Lancet dalam pembahasan situasi medis global terkini menyatakan sistem perawatan kesehatan di Taiwan sedang mendekati titik kritis. Hal ini disebabkan premi asuransi yang rendah yang memaksa lembaga medis menekan biaya sehingga mengakibatkan memburuknya kondisi lingkungan kerja. Artikel bertajuk Sistem Perawatan Kesehatan Taiwan mendekati titik kritis menunjukkan bahwa Taiwan menyediakan layanan medis berkualitas tinggi dengan biaya asuransi yang lebih rendah. Walau mengurangi kesenjangan dalam hal kesetaraan medis, sistem ini tengah memburuk. Berdasarkan kerangka finansial yang ada saat ini, kelenturan finansial institusi medis tidak mencukupi, sehingga memengaruhi upah dan jam kerja staf medis. 看病看得见也看得起。 但是事实上，我们在很多健康的照护指标上，其实已经明显落后在亚洲的日本、韩国跟新加坡的几个国家。 WHO telah meminta setiap negara untuk meningkatkan pengeluaran medis, menunjukkan bahwa pengeluaran medis seharusnya menjadi investasi dan bukan modal. Saat ini warga Taiwan rata-rata membayar $1.377 untuk biaya askes. Namun menghadapi tantangan seperti populasi yang menua dan kenaikan harga obat baru, sistem ini telah mencapai titik kritis. Sumber finansial askes yang stabil harus didasarkan pada sumber yang memadai dan pengeluaran yang terkendali, misalnya dengan mengembalikan bisnis non-asuransi kesehatan ke dalam anggaran publik. MOHW menyampaikan bahwa tahun ini pihaknya tengah menggalakkan subsidi perawatan shift malam untuk terlebih dahulu mengisi tenaga kerja shift malam yang mengalami kesenjangan terparah di antara 3 shift, dan akan berusaha untuk mengesahkan kebijakan rasio perawatan pasien dalam 3 shift dalam waktu 2 tahun. Olimpiade baru saja berakhir dan besok Paralimpiade akan segera dimulai di Paris. Tahun ini 3 atlet angkat besi putri asal Indonesia ikut berpartisipasi. Di antara mereka ada yang menderita polio, ada juga yang kedua kakinya diamputasi. Namun mereka berhasil mengatasi kendala fisik dan gigih mempersiapkan untuk kompetisi demi membantu Indonesia meraih medali emas di Paralimpiade. Atlet disabilitas cabang angkat besi Widiasi berlatih gigih dengan pelatihnya untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen Paralimpiade di Paris, Prancis minggu ini. Widiasi terdiagnosis penyakit polio saat ia masih kecil, sehingga melumpuhkan kedua kakinya. Ia mulai berlatih angkat besi saat masih berada di bangku SD. Saat itu ia berlatih dengan kakak prianya demi mendapatkan es krim. Atlet asal Bali ini sempat merebut medali perunggu pada ajang Rio 2016, medali perak pada turnamen Jepang 2020. Ia mempersiapkan diri untuk meraih medali emas dalam kategori angkat besi wanita 41 kg pada ajang Paris minggu ini. Semoga banyak wanita di luar sana terinspirasi oleh kami bahwa apapun keadaan kita, selama kita mau berusaha, yakin
yakin sama diri sendiri, maka nggak ada yang mustahil. Dua atlet lainnya juga ikut bergabung, yakni Siti Mahmuda dalam kategori angkat besi 79 kg dan Sriyanti dalam kategori 86 kg. Siti yang kedua kakinya diamputasi akan bersaing untuk kedua kalinya dalam ajang Paralimpiade. Sedangkan Sriyanti yang juga menyandang polio saat masih kecil, sempat menjadi pedagang mie ayam dan kini ia adalah atlet profesional yang pernah meraih medali perak pada ajang Asian Games 2022. Saya benar-benar bangga banget ya Mas, saya beruntung banget lah setidaknya saya ikut di powerlifting ini ya, karena dari disinilah saya bisa merubah nasib saya merubah segalanya. Alhamdulillah, benar-benar saya bersyukur. Saya pernah di titik paling bawah saat terjadi kecelakaan dan down dan lain-lain, cuman itu mungkin awal dari kesuksesan, jadi nggak usah sedih, nggak usah putus asa, Tuhan pasti punya rencana lain, jadi semangat. Pelatih angkat besi Eko Supriyanto menyampaikan bahwa ia sangat terkesan dengan tekad ketiga wanita tersebut. Namun sejak Widiasi mengalami cedera saat mengangkat besi 98 kg di Jepang, Eko mengharapkan kali ini ia setidaknya bisa menyabet medali perunggu. Eko juga berharap agar suatu hari kelak, atlet pria juga akan bergabung bersama para atlet wanita penyandang cacat dalam kejuaraan angkat besi. Ia menyatakan bahwa para serikandi di Indonesia terinspirasi oleh mereka. Apapun kondisinya, selama kita berusaha dan yakin pada diri kita, tidak ada yang mustahil. Akhir pekan lalu, Indonesia bagian timur dan objek wisata terkenal di Phuket, Thailand mengalami hujan lebat yang menyebabkan banjir dan tanah longsor yang masing-masing memakan korban jiwa 13 orang. Hujan deras memicu longsor dan menimbun perumahan di Ternate selama akhir pekan. Tim SAR berupaya semalam suntuk untuk menyelamatkan korban, namun kebanyakan malah menemukan jasad dingin tak bernyawa. Selain itu, longsor juga melanda sebuah resort wisata di Phuket, Thailand. Rekaman udara menunjukkan bahwa sebagian besar lereng bukit yang semula hijau kini tertimbun hamparan batu kekuningan. Termasuk sebuah hotel yang roboh tertimbun longsor, menyebabkan 13 orang tewas, termasuk 2 turis Rusia, 9 PMA Myanmar, dan 2 warga Thailand, serta melukai sekitar 20 orang. Saat ini pihak berwenang telah menghentikan operasi pencarian dan penyelamatan serta melakukan pembersihan dengan harapan dapat mengurangi dampaknya terhadap sektor pariwisata. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan Karnaval Notting Hill di London. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.